Ngeri. Nggak ada mobil harian pakai velg ori. Ada, banyak. Karena gue impian gue gini buat mobil ini sama bareng sama Mar X gue Kobo. Nanti impian gue banget itu bisa ikut Japan Wheel Meetup berduaan mobil itu. Siap, harian pakai coilover dan stabilizer. Oke. Iya. Oke, harian ya. Iya. Oke. 100. Nggak mungkin teman-teman nggak nanya. Iya, jujur ya ini 01 gue karena emang ini bukan buat gue incer buat balap, jadi gue nggak terlalu prioritasin. Walaupun emang nggak serame Tasya Kobo gue, tapi kayak gue bisa ngasih gitu kayak ini bisa proper loh mobilnya, walaupun nggak perlu sacrifice nggak perlu sacrifice banyak. Udah ketemu kontranya belum? Banyak sebenarnya. Gue udah ngasih ini mereka mobil berdua. Kobo udah dulu, Kobo suka, itu gue senang banget. Ini Oli juga udah suka. Jadi menurut gue that's it, cukup. Kalau mereka udah happy, I'm happy. Karena emang jujur itu butuh duit dan butuh keberanian buat bawa mobil kayak gini. Sampai sekarang dia juga manggil mobilnya ini Oli Nova. Oli Nova. Teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Mesti harus ngirit, yang penting modif kita lancar. Yoi, bener. Nah, ini dia. Dulu kayaknya belum ada tagline gitu, Elon ya? Dulu kayaknya udah pernah deh. Udah pernah? Iya. Tapi agak berubah dikit lah. Iya, dimodif dikit, sama kayak channelnya. Nah, lumayan lah, ada banyak perubahan. Mungkin kalian sadar nih teman-teman dari gambarnya. Ada lah, teman-teman. Iya, betul. Nah, tapi ada yang tidak berubah, pertemanan kita loh. Tuh, setuju. 2021 loh, ini adalah salah satu narsum gue yang waktu itu bener-bener gue minta, Lon boleh tolongin gue gak? Ada di video gue. Waktu itu subscribernya baru 2000. Sekarang udah 20.000 ya? Ya lumayan lah, puji Tuhan. Nah, thanks banget Lon, dan akhirnya hari ini lu bawa mobil baru lagi. Iya, siap. Banyak sih mobil-mobil yang udah kita lihat ya, ada satu yang tidak bertahan lama. Yes, benar. Ini adalah mobil keberapa? Tapi sebelum itu kenalin dulu. Oh ya. Nama, mobil, tahun berapa? Oh ya. Halo, nama gua Dilon. Ini mobil gua Toyota Kijang Innova, tipe G, GNKI 2012. Oke, sebelumnya ada tuh yang nggak sempet, kayaknya itu belum sempat kita review ya? Sempet. Yang mana VNI ya? Di itu gua... Sempet ya? Sempat kayak dulu sempat. Oh, oke, itu oke lah. Nah, tapi itu nggak bertahan lama ya, Lon? Nggak, cuman setahun, literally setahun doang. Iya, dan akhirnya lu ganti ini. Sebelum kemodifan, kenapa dari sebuah Fortuner turun ke Innova? Oke, jadi cerita Fortuner itu, itu mobil enak. Gue nggak bilang Fortuner itu nggak enak. Fortuner enak banget. Mobilnya kenceng, nyaman, ya kan, irit, BBM-nya. Tapi kalau gue pribadi, kayak mobil itu waktu itu kelar tuh dalam waktu 2 bulan 3 bulan lah, cepet banget lah. Habis itu kayak udah mencapai goal yang gue mau, kayak mobilnya udah nyampe 300 HP, torsi 700 lah gitu kan. Udah nggak tahu mau diapain lagi. Sebenarnya masih ada, terus tapi kayak udah pernah ikut drag, alhamdulillah juga, pernah disponsor drag juga, tuh gue happy banget kan. Tapi kayak di situ di poin dimana kayak ya udah ini udah semua tercapai, what next itu loh, bosen gue kan. Nah habis itu Fortuner tuh ini tuh sebenarnya bukan menggantinya Fortuner. Ini tuh Fortuner tuh yang gantiin tuh Mar X. Oke. Ya, jadi Fortuner tuh dijual gara-gara gue mau beli Mar X. Sebenarnya bukan ini yang gantiin Fortuner. Bukan, ini gantiin X-Trail gue. Oh iya bener, lu ada X-Trail satu lagi ya. Iya bener, gitu. Oke, itu kenapanya ya. Akhirnya kayak udahlah, let's say bosen lah ya. Udah mentok, nggak tahu mau ngapain lagi ya. Iya, kalau gue pribadi yes. Oke, kita ayo fokus ke mobil ini. Apa aja loh yang udah diubah dari mobil ini? Dari luar dulu. Dari luar, kalau yang paling obvious mungkin velg kali ya. Velg apa nih? Jadi velg ini TE37 Saga S Plus namanya. Termasuk trim terbarunya katanya. Iya, sepengetahuan gue iya. Jadi waktu itu gue kan mobil ori ya guys. Iya. Ya alhamdulillah bisa beli yang ori, alhamdulillah. Ngeri. Nggak ada mobil harian pakai velg ori. Ada, banyak. Nah, pokoknya intinya waktu itu gue kan awal-awal beli mobil ini, lu konsepnya pengen OM Plus. Oke. Habis itu ya udah pakai velg Mar X gue yang standarnya, yang nganggur di rumah kan di garasi. Udah gue pakai. Terus kayak habis itu iseng-iseng, terus cobalah alhamdulillah ada rezeki gue beli replika Braid. Yang full race A itu gue beli punya JF Luxury. Nah habis itu nemu lagi itu ada velg JF Luxury tapi kayaknya collab sama K-Speed ya. K-Speed Thailand, dia bikin replika C28 tuh mirip ori banget. Wah tuh bagus tuh, gue suka banget tuh, speknya juga cukup agresif, ring 18, lebar 8,5, ET 35 ya kan. Habis itu gue kayak iseng,
Karena gue impian gue gini buat mobil ini sama bareng sama Mar X gue Kobo, nanti gue impian gue banget itu bisa ikut Japan Wheel Meetup berduaan mobil itu. Keren. Nah, jadi gue bersikeras mobil sama ini. mobil ini kan? Mobil ini sama Mar X, ya. Oke. Kalau Mar X kan alhamdulillah udah velg Jepang ori juga. Nah ini kan kriterianya begitu kan. Nah, betul. Nah, makanya gue bersikeras mobil ini harus velg Jepang ori juga. So gue udah searching. Ini sebenarnya nyari velg ori itu udah lama, like udah 2 bulan 3 bulan. Kemarin kebetulan ketemu lah tuh teman gue nemuin di IG, Lon, ini ada T37 Saga S Plus, spek yang lu mau. Gue bilang, oh damn bagus. Gue beli namanya dari Mas Alusi Sabim, dia orang Jawa Tengah. Gue beli, harga dapat bagus. Gue beli T37 dengan harga 37 juta. T37, harga 37 juga. Yes. Ya, cerita T37 itu T37 ini ya gitu. Jadi karena emang gue ada goal pribadi gue pengen mobil ini bisa bersebelahan sama Mar X gue, dan maksudnya emang walaupun ini dibilang Innova Wibu, tapi yang nggak terlalu malu-maluin lah speknya lah gitu. Ntar kita omongin ya teman-teman soal mesin. Ya, Pasti teman-teman penasaran. Oke. Let's say oke lah, velg oke. Ban pakai apa nih? Kalau ban ini gue pakai Potenza, Bridgestone Potenza RE 003 dengan lebar 235, 50, ring 18. Mantap. Ini juga ban nggak murah nih teman-teman. Cukup oke buat budget dan performa yang dia kasih lah. Ya, oke. Gitu. Tujuan bannya ini kenapa nggak standar pakai SX2 aja loh kan pasti gitu kan? Kalau gue pribadi kenapa gue pilih ini karena dia bannya looks-nya cukup oke. Dengan harga yang relatif murah. Terus dia buat Dilon? Iya, buat gua. buat gua ini apa ya namanya? Dia awet. Oke. Dan gue suka tebelnya 235 50 karena mungkin ada beberapa teman-teman di luar yang pakai Innova, correct me if I'm wrong ya, tapi ada beberapa pakai kayak SX2 juga kan. Tapi kalau gue pribadi itu mungkin ketipisan buat gue, karena gue harian kan jalanannya lumayan agak jelek-jelek juga. Gue pribadi milih ini karena ya udah looks-nya cukup sporty, gripnya performanya bagus, dan dia tebelnya bisa ngelindungin velg gue gitu loh dari lubang-lubang. Keren. Gitu. Soal kaki-kaki, pakai apa? Nah, kalau kaki-kaki suspensi gue pakai namanya coilover ESX, itu buatan Stanslab. Harian coilover. Yes. Oke. Banyak teman-teman pakai coilover juga loh, jangan salah. Iya. Oke. Tapi Sabtu Minggu sih. Oke. Nah, pakai Stanslab kan. Terus fun fact juga. Ini alhamdulillah mobil gua yang ketiga pakai Stanslab, produk Stanslab. Jadi pertama itu X-Trail gua dulu pakai ESX juga Stanslab. Mar X Kobo pakai ISC juga, Stanslab juga, sama ini. 3 tuh. Iya, ada 3 udah pakai Stanslab. Nah, itu coilover terus no issues so far. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada masalah. Terus kalau untuk kayak bushing gua pakai bushing Protoflex di bagian depannya, di arm-armnya. Protoflex. Iya, yang biasa kalau lu ke shop-shop diesel tuh ada yang jualan Protoflex ya kan. Ngeri. Terus ultra racingnya udah taruh di depan bawah. Yang tengah juga yang cukup gede itu cukup ngefek sama stabilizer. Iya, stabilizernya ultra racing depan, tengah sama di belakang. Keren. Nah, itu kayak kaki paling itu doang sih. Harian pakai stabilizer. Oke lah, nggak apa-apa, gue terima. Masih gue terima. Siap. Harian pakai coilover dan stabilizer. Oke. Iya. Oke, harian ya. Iya. Oke. Ini lucu banget coba. Velg, ban sudah, kayak kaki sudah. Iya. Oke. Gue pengen ke intinya yang paling penting stiker, tapi ntar dulu. Itu agak panjang pasti ya. Iya. Mesin dulu. Mesin. Oh, sorry, mohon maaf. Lupa juga buat pengereman pakai Brembo. 4 pot. Iya, gitu. Keren. Warnanya ternyata ada ya, abu-abu. Gue tuh baru tahu. Iya, lebih ke hitam matte sih kayaknya. Hitam matte itu? Iya, dark gray matte lah. Oke. Iya, gitu. Oke. Sebelum ke stiker, ini kan panjang nih pasti ya? Iya. Kita ngomongin dulu mesinnya. Oh iya, mesin boleh. apa aja yang diubah? Kalau mesin ini bener-bener hitungannya buat diesel zaman sekarang mungkin cukup basic banget ya. Jadi kayak turbo masih standar. Oke. Tapi gua mesin udah ganti filter replacement pakai Datatec dari Thailand. Keren. Terus udah pakai EGR delete. Pakai flex juga.
Terus intercooler udah ganti, yang plug and play buat turbo standarnya itu flex juga, medium core yang di bawah depan. Potong dikit bentar. EGR delete buat apa sih? Oh, Gue baru denger tuh. EGR delete itu pengetahuan gua, EGR kan exhaust gas recirculation ya. Oke. Jadi itu dia kayak ini correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak gas dari mesinnya tuh hawa mesinnya tuh diputar balik lagi ke dalam mesin biar nggak bikin banyak emisi, biar nggak ya emisi lah, buat standar emisi lah. Tapi itu pengetahuan gue juga, kalau lu gas hawa mesin kan kotor tuh, oli gitu-gitu, uap-uap kan. Kalau diputar lagi nanti ke intake lagi, itu cepet kotor intake-nya. Nah makanya ternyata teman-teman diesel mungkin pasti EGR delete tuh buat bikin intake manifold dari mesinnya biar lebih bersih. Ih keren itu, bahasa itu tuh yang kita cari tuh. Ini sepengetahuan gue ya. Kalau oke. teman-teman diesel ada salah, gue mohon dikoreksi di komen. Keren. Gitu. Berarti sebenarnya perlu ya? Iya, cukup perlu biar Umur intake-nya? Iya, biar lebih maintenance free lah hitungannya, biar nggak terlalu harus bongkar-bongkar bersihin lagi. Bener. Gitu. Pipingnya sendiri pakai apa aja tadi bilang? Jadi intercoolernya pakai flex. Oke. Terus tadi filter, intercooler, EGR delete itu EGR delete itu juga by software juga, jadi nggak cuman hardware-nya juga. Tapi software-nya juga. Ya, terus remap itu gua kalau mesin ini gua kerjain di bengkel ADR Motorsport di BSD, itu langganan gua buat maintenance sama upgrade. Remap stage berapa nih? Remap masih stage pertama. Oke. Soalnya turbo standar. Oh, sama paling buat exhaustnya dia pakai downpipe BRD Thailand. Sama catback ke belakangnya dari front pipe ke mufflernya tengah, sama ke tailpipe itu dari Sekudo. Keren. Gitu. Keren. Jadi boros nggak lo kayak gini? Nggak terlalu lah. Maksud gue like 1:11, 1:12. Worst-worstnya 1:10. Oke, dengan opsi ini berarti masih bisa pakai Solbus ya? Selalu pakai Solbus. Oke, karena settingan remapnya memang ke arah Solbus. Iya, karena emang dari awal gue beli mobil ini juga Solbus, jadi di remapnya diaturnya mungkin buat Solbus gitu. Oke, 0 sampai 100. Nggak mungkin teman-teman nggak nanya. Iya, jujur ya, ini 0-100 gue karena emang ini bukan buat gue incer buat balap, jadi gue nggak terlalu prioritasin. Kemarin like 9.5 lah, segituan 95 lah. 95 ya? Iya, 95. Oke. Karena faktornya juga dia ini pakai ring 18 agak gede. Iya, pasti bobot nambah Iya, tuh. bannya juga agak tebel, which is agak bikin hamper performance-nya juga, dan turbonya kecil standar. Jadi emang gue nggak expect apa-apa. Yang penting gue harian ada torsi buat enak gitu di kota udah cukup gitu. Karena peruntukannya emang bukan buat balap, emang buat harian gue aja gitu. Benar. Dan kursi pun masih ada gitu-gitu ya. Iya, yang penting nyaman aja sih gitu. Harian tapi ya sekali diajak bejek dikit masih bisa lah. Ya cukup lah. Benar, keren. Kalau mesin ada perintilan dari HPD buat kayak warna merah-merahnya, karena karakter itasnya gue kan ada merah-merahnya itu kayak brand identity dia. Jadi gue mesinnya dan setahu gue emang orangnya dia suka little details kan, makanya itu ya gue kasih perintilan merah-merah biar lebih personalized lah gitu. Keren. Itu sih paling udah mesin udah kelar. Termasuk dari si ini, soalnya ada berhubungan dengan ininya ya, karakternya ya. Iya benar gitu. Oke. Nah, mesin sudah, lampu-lampu deh sebelum ke itu. Lampu-lampu ada yang diubah ke depan belakang? Lampu paling bohlam-bohlam doang sih, standar lah ya, ya. bohlam LED. Sama paling fog lamp itu gua ganti ke OEM looknya, misalnya di mobil-mobil kayak Alphard atau Land Cruiser dia kan multi reflektor kan. Nah itu gua beli di temen gua di RCA. Di MGK itu kalau gue pribadi kurang demen Mini Pro G kalau gue pribadi. Ya nggak apa-apa juga. Ya, gue lebih prefer kayak clean look, terus kayak kalau bisa kita cari-cari bohlam yang terang tapi nggak perlu Mini Pro G gitu. Tapi tanpa mengubah bentuknya. Iya, pokoknya ya maksudnya masih masuk ke OEM, cukup OEM lah gitulah bentukannya. Oke. Gitu. Nah, tapi lu kayak punya segmen sendiri ya lo nih. Di saat dimana-mana teman-teman diesel pakai Pro G warna-warni. Lu kayak punya segmen sendiri. Gue punya diesel, lumayan kenceng tapi lampu standar ya. Ya, gue masih standarnya. Iya, gue pokoknya kayak ya, bikin apa ya? Mungkin agak ngomong ke Itasya juga ya. Jadi gue pengen bikin Itasya diesel ini
walaupun emang nggak serame Tasha Kobo gua, tapi kayak gue bisa ngasih lihat gitu kayak ini bisa proper loh mobilnya, walaupun nggak perlu sacrifice nggak perlu sacrifice banyak gitu. Makanya kalau gue bisa, sama kenapa gue cukup inspirasinya buat ambil yang kayak agak clean look, karena gue kan gue bilang kan bengkel gue kan di ADR. Nah itu gue ambil inspirasi gue dari teman-teman di ADR. Mereka build-nya tuh gitu. Keren. Ya jadi kayak simple, clean gitu kan. Gue suka banget, enak gitu liatnya ya. Walaupun dia lampunya standar tapi bolan terang. Oh cukup banget ini. Artinya dalam pemikiran gue nggak butuh buat gue pribadi, artinya nggak butuh Mini Pro G buat lampu terang. Bener. Gitu. Ya pokoknya inspirasi terbesar gue ADR sama mobil-mobil di Jepang itu karena mereka mainnya clean look. Ya, makanya gue ambil inspirasi dari situ rata-rata. Tempat gitu. main mempengaruhi ya. Iya benar. Setuju banget gue. Itu mempengaruhi arah gue modif lah gitu. Ini karakter apa loh? Nah, Itasha gua itu namanya Kureji Oli karakternya. Dia tuh kayak Kobo juga dari agensi Hololive. Nah, tapi Hololive yang ini dia tuh cabang di Indonesia. Nah, jadi namanya Hololive ID, Hololive Indonesia. Oke, berarti ini VTuber dari Indonesia. Bener, sama kayak Kobo juga. Oke, karakter yang streamer lah ya? Iya, streamer. Oke, apa yang lu suka dari karakter ini Lon? Gua Oli itu sebenarnya dulu ekstra gue pernah Itasha Oli, T32 gua. Tapi itu dulu gue belum mendalami dia banget gitu loh. Jadi kayak cuman sekedar, oh lucu ya, kayak gue stiker gitu kan. Habis itu gue copot, gue jual X-Trail. Karena kemarin mobil Marex Kobo kan sempat trouble tuh setahun juga kan. Dia mesinnya rusak, gue swap engine. Gue mikir kayak, Innova emang gue waktu itu udah ngomong, oke kali ini Innova kayaknya gue mau balik ke Oli lagi. Makanya Innova ini, kenapa gue pilih Innova ini spesifik warna abu? Karena warna kulitnya Oli abu. Oke, itu pertama ya? Yes, itu sebelum gue beli Innova, gue nyari Innova, gue nyari ini mobil warna abu. Dan ini harus yang tahun 2012 yang Grand Innova, GNKI. Karena menurut gue pribadi ini face Innova yang paling ganteng. Yang cukup timeless lah. Kalau orang-orang pada bilang kayak Innova Camry, karena mirip agak Camry ya kayak gitu. Kita masukin dibilang Barong nggak sih ini mobil? Barong habis ini. Oh setelah ini? Iya, Barong tuh yang terakhir sebelum ganti ke Ribbon. Gitu. Pokoknya udah tuh habis itu dapet lah Innova Abu ini, gue happy ya udah. Jadi gue mendalami lagi Oli buat Innova ini dari konsepnya segala macam. Nanti gue bakal ceritain lagi gitu. Itu sih paling. Oke, karakternya berarti yang lu suka dari karakter ini karena dia? Oh ya sorry, maaf. Karena personality dia tuh apa ya? Anaknya approachable banget gitu loh. Jadi Oli itu kan tiap hari Minggu, every week itu pasti ada namanya stream namanya Zomili, di mana dia membership stream. Ngobrol sama fans-fansnya dia yang udah member channelnya dia. Ya misalkan lu YouTube nih ada membership gitu kan, nah itu kayak gitu. Jadi dia tiap minggu ada ngobrol di membership. Nah di situ di awal gua mulai build mobil ini, terus gua ngikutin Oli lagi, mendalami lagi. Itu di situ kayak dimana gue kayak orangnya asik ya. Itu kalau ngobrol tuh asik gitu loh. Terus emang dia kelihatan banget peduli banget sama fansnya gitu kan. Dia sayang banget sama fansnya dan dia appreciate apa yang fansnya udah lakuin buat dia. Itu menjadi kayak semangat membara gue juga buat ngebuild mobil ini sebagus mungkin buat dia. Itu satu personality dia, karena itu menurut gue penting banget buat streamer ya. Personality sama mau kepecet. Dua ya desain dia sih. Ya mungkin orang agak nggak terlalu suka zombie ya, tapi kalau dilihat secara overall dari bentuk dia di desainnya, dari bentukan bodinya, dari bentukan mukanya, matanya, gue suka banget gitu loh. Emang cantik gitu. Nah itu dua ini udah personality sama desain yang cantik itu udah, makanya gue langsung kayak oke, gue bakal ngidolain dia buat barengan sama Kobo lah jadinya gitu. Dalam jangka waktu yang panjang. Yes, gitu ya? for a long time, yes. Alasan dan akhirnya bisa bikin mobil ini lumayan panjang kan Lon ceritanya Lon? Iya, ini sampai titik ini butuh setahun. Emang fan kayak gini tuh boleh ya Lon? Kayak beberapa OC yang suka gitu? Oh itu nggak masalah, ya? Itu nggak masalah.
Oke. Kayak lu ngeidolainnya kayak lu ngeidolain musisi aja sih lu. Lu misalnya suka Taylor Swift, terus lu ngefans lagi sama Sabrina Carpenter, itu nggak masalah. Itu ya, itu selera orang beda-beda gitu. Tren ini tuh sebenarnya dulu lebih duluan di Jepang apa di mana sih, Lon? Yang suka VTuber atau gimana? Yang suka VTuber ini. Kan kalau anime udah dari dulu ya. Iya. Pernah pada pasang stiker anime tuh. Tapi kalau VTuber ini sejak kapan sih, Lon? Lu tahu gak, Lon? Kalau VTuber kayaknya di Indo tuh relatif agak baru. Dia yang Hololive Indonesia tuh baru masuk tahun 2020. Tahun lu pasang itu tahun berapa ya? Tahun lalu, 2024. Oke, kayak udah lama ya. Tapi ini gue nggak dibayar ya, ini karena emang gue pure passion aja mau. Jujur gue barusan pengen nanya itu, apa ada kerjasama nggak sih sama Hololive? Karena kalau lu ngefans sama karakternya, Iya. oke lu tempel. Kalau Hololive kayaknya nggak perlu kan, Lon, harusnya. Nggak. Cuman karena lu pengen ngedukung si karakternya. Yes, sama kayak gue Oke. ke Kobo gitu loh, kayak gue Kobo kemarin pas di Elite Showcase tuh gue print brosur, gue kayak itu kalau ada keluarga-keluarga atau siapa-siapa lewat ya, silakan ambil brosurnya ini, namanya Kobo gini ini sosmednya tolong di follow ya, YouTube-nya tolong subscribe gitu, basically gitu sih. Berarti ini tanpa kerjasama. No, emang bener-bener pure passion gue aja terhadap mereka. Keren. Gitu. Terakhir mungkin soal ini ya, pro kontranya pasti ada. Yes. Setiap kali video kayak gini, gue pasti naik pro kontranya, Lon. Udah ngalamin apa pro dan kontranya, Lon? Pro-nya dulu deh. Pro pakai Itasha. Ya. Pro pakai Itasha ya, itulah maksudnya mobilnya Innova kan, setahu gua kan Itasha kayaknya dikit atau enggak hampir nggak ada ya. Especially mungkin yang Innova yang tahun gua gini. Karena kan rata-rata lebih ke tail look gitu-gitu kan. Bener. Ya menurut gua jadi mungkin Ini apa sorry. enggak, ini tuh berasanya kayak kemarin tuh si Taka F30 tapi ada Iya. Itasha. Ini tuh Innova tuh mobil yang kayaknya nggak mungkin orang naruh Itasha gitu ya jatuhnya. Lu mungkin nggak asosiasiin mobil dengan ini pasti mobil bahan Itasha gitu kan. Kan soalnya langsung fokusnya kayak buat balap atau buat kayak kontes-kontes yang ada livery yang diesel itu kan. Bener. Nah itu gue mau coba bikin konsep gue sendiri, kayak gue bilang ini Innova, yaudah ini Innova gue gitu loh. Jadi kayak orang tau, oh ini Innovanya Dillon gitu. Itu ya ultimate goal gue gitu loh. Keren. Pro-nya gitu, jadi kayak mungkin bisa dibilang agak lebih unik lah ya. Kontra aneh pernah gak lu ngalamin, Lon? Ini kan udah lumayan lama nih. Kontra aneh Lu pasti. lu termasuk pendirinya lah ya bikin Itasha di mobil ya. Beberapa narsum sebelumnya juga ngomong, karena gue lihat Dillon, akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin juga gitu, karena udah ada yang mulai. Alhamdulillah, thank you temen-temen, thank you. Udah ketemu kontranya belum? Banyak sebenarnya, sebenarnya nggak banyak sih, tapi kayak buat gua agak lucu aja. Kalau di acara car meet atau apa gitu, biasanya kayak gua kayak ada orang emang kayak gitu loh, kayak ih kenapa ada stiker cewek gini sih gitu kan. Ya tapi ya gua bilang ya udahlah, gak apa-apa, lucu-lucuan aja lah. Tapi menurut gua kayak kalau gua pribadi ya, balik lagi nih, gua emang nge-build mobil ini sama mobil Kobo itu buat mereka berdua. Jadi Mark X tuh buat Kobo, Innova buat Oli. Sama aja gak sih kayak lu ngefans sama seseorang terus lu bikin sesuatu buat mau orang gitu. Nah, tapi maksud gue, message penting gue adalah gue udah ngasih ini mereka mobil berdua. Kobo udah dulu, Kobo suka, itu gue senang banget. Ini Oli juga udah suka. Jadi menurut gue that's it, cukup. Kalau mereka udah happy, I'm happy gitu. Kalau orang lain di luar mereka suka, alhamdulillah. Kalau enggak, itu nggak masalah juga. Benar. Karena di hati gue yang penting idola-idola gue suka apa yang gue bikin buat mereka. Iya. Itu udah bikin gue udah happy banget. Iya, sama gitu. aja kayak teori K-pop, lu suka sama artis siapa, terus di notice, ya seseneng itu kan? Yes. Iya gitu kan, loh. jadi jangan dianggap itu, ini kok sesuatunya kayaknya agak jatuh. beda nih. Kan Iya. beda juga nggak berarti salah, Lon. Iya. Iya kan? Nggak ada yang salah sih. Menurut gue nggak ada yang salah, selera Bener. apapun nggak ada yang salah. Itu Cuman preferensi beda masing-masing. gambarnya aja, tren ini tuh udah dari dulu udah ada. Yes, benar. Iya Betul, kan? setuju. Jadi cuma beda gambarnya dulu, anime kartun yang lu tonton, Doraemon apa. Iya, lu mau Sekarang Itasha ada- Doraemon silakan Iya, gitu kan. iya. Tapi ini karakter yang dia suka, Itasha, Iya, benar. Live. Keren sih menurut gue malah dukung sih. Gue lumayan sering nyari narsum yang Itasha karena keberaniannya itu gue suka loh. Yes, karena emang jujur itu butuh duit dan butuh keberanian buat bawa mobil kayak gini harian, especially kayak gue gini harian. Bahkan ada yang ceritanya kayak dari orang tuanya nggak mau pakai sampai jadi seneng karena jadi perhatian. Yes, benar. Keren. Setuju. Keren. Sama gue mungkin mau ngasih tahu juga, mungkin ke teman-teman ada yang mungkin yang bingung, kenapa Itasha satu sisi doang? Karena menurut gue gini, gue tuh banyak
nyari buat Innova ini, gue nyari inspirasi itu banyak dari teman-teman Itasha Jepang. Karena di mana Itasha itu ada namanya acara di sana tuh kayak hitungannya kayak kelas tertingginya Itasha itu namanya Itasha Tengoku kan. Nah di sana itu banyak banget mobil-mobil Itasha yang nggak full body. Jadi kayak nggak semuanya tuh kayak mobilnya Koboyo atau misalnya mobilnya full gitu ya. Blazebura atau gitu-gitu yang full body itu enggak. Jadi ada yang cuma kaca belakang doang, ada yang kanan doang kayak gua atau enggak kiri doang. Berarti kayak gitunya aja ada artinya itu ya, Lan ya? Yes, kalau menurut gua pribadi, kalau artinya Itasha kayak gitu aja udah bisa masuk Itasha Tengoku yang kelasnya tinggi banget. Itu buat gua kayak oh ya udah artinya kita coba ambil inspirasi dari situ. Dan kenapa emang gua bikinnya cuman satu sisi doang, karena gua mau ada satu sisi di mana ngasih lihat kalau gua suka Itasha, satu sisi lagi di mana gua mau lihat ngasih lihat kayak mobil gua tuh bisa clean juga. Jadi ada mobilnya tuh kayak dua personality gitu loh. Bener, dua sisi gitu ya. Yes, jadi lu tergantung mau lihat dari sisi mana, bisa biar nggak monoton. Keren. Buat gua gitu. Keren, nah itu alasan kenapa Itasha gua cuma mau kanan doang. Bukan artinya gua nggak modal. Ya. Kalian harus tahu satu sisinya berapa loh harganya. Bukan masalah itu. Yang penting menurut gua gini, lu Itasha, lu mau kaca doang, mau kanan doang, fender doang, mau full body, nggak apa-apa banget. Itu nggak apa-apa. Yang penting menurut gua passion lu terhadap karakter itu sedalam apa gitu loh. Keren. Karena menurut gua kayak lu Itasha mobil, lu kayak ya bisa ngasih tau orang-orang, oh ini gue passion banget sama karakter ini, namanya dia ini gitu loh. Aduh jatuh mulu ini. Nah gitu basically. Keren. Bahkan 30 menit sudah lewat, Lon. Ini cerita ternyata lumayan panjang ya. Gue belum masuk ke cerita personal, tapi seru banget, Lon. Oke, luar semua sudah berarti ya, Lon ya? Ya, alhamdulillah udah. Ya. Dari dalam apa yang di luar? Singkat aja. Kalau dalam nggak terlalu banyak, jadi gua mencoba buat bawa konsepnya Oli juga ke interior, tapi di mana itu nggak sacrifice interior originalnya. Di mana interior original Innova ini kan, ini juga pribadi buat gue tuh challenge juga. Ini kan Innova kan warnanya beige sama abu. Karena gue pribadi sekarang kalau bisa mobil gue harus wajib recaro. Wajib recaro ya kan. Gue harus mencari di mana recaronya nggak terlalu sporty, nggak terlalu tua juga, dan warnanya yang bisa nyambung sama karakter ini dan mobil ini. Makanya gue nemu nih recaro style. Kodenya apa ini, Lan? Recaro style aja? Namanya Recaro style. Itu gue beli di teman gue namanya Om Fahmi di Bus Wheels di Jakarta Selatan. Shout out juga ke Om Fahmi. Ini gue bersyukur banget dapat Recaro ini dengan harga yang bagus juga. Dimana kayak Recaronya masih kelihatannya OEM, nggak terlalu sporty, tapi dia tuh dibanding kursi standar Innova lebih nge-hug badan lu. Jadi kalau lu misalnya nge-cornering atau apa, badan lu masih gini gitu kan. Enggak gitu ya. Iya, terus kayak menurut gue juga udah cukup enak, udah ada lumbar support segala macem. Tapi yang paling happy gue adalah mobil ini Recaro ini bisa muat di mobil, bisa blend in di mobil ini dengan baik. Itu challenge gue terbesar tuh dari Recaro-nya itu. Susah banget dari dia. Berarti Recaro tuh bagian depan kan, Lon? Bagian depan doang. Nah, belakang itu di? Belakang doang tuh masih standar. Tapi gua retrim di Javasit. Keren. Nah, Javasit gua juga udah mantau dari lama. Mereka tuh hasil-hasilnya bagus-bagus, gua suka. Nah, akhirnya kemarin gua ada rezeki, gua bawa ke mereka. Gua retrim, pengen konsepnya juga balik ke fabric karena dulu owner sebelumnya kulitin gitu kan. Gua fabrikin. Kenapa gua bikinnya kayak warnanya belang gitu? Karena Oli kan ini dia ada garisnya nih, belang nih. Jadi ada abu terang. Iya, silakan. Ini kasih ke ini abu terang. Abu terang sama abu gelap. Nah, itu di belakang konsepnya gitu, ngikutin warna kulit dia juga. Dan sama bisa gue bilang nyatu sama mobilnya, sama buat apa ya namanya bahasanya? Period correct. Iya, senada sama period correct lah buat mobilnya gitu. Oke. Lon, tapi ada satu yang hilang nih, Lon. Warna merahnya di mana nih, Lon? Warna merahnya gua taruh di perintilan-perintilan kecil ya. Kayak misalnya kayak ini Devi bus gauge. Gua spesifik pengen banget bus gauge ini. Karena satu dia dari Jepang. Yang kedua dia ada garis-garis merahnya. Dia merahnya nggak terlalu lebay, jadi masih masuk ke konsep mobilnya di mana ada silvernya, ada kayak hitamnya juga, tapi ada merahnya dalam. Itu kunci biar ada tahu oh ini perintilannya Oli gini gitu loh. Keren.
Keren, It's the keren. little details that matter. Gitu. Bagus, Terus sama bagus. paling interior juga Recaro, red trim belakang, ini Devi boost gauge sama Unit udah diubah ya? head unit udah pakai Kenwood juga, udah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Setirnya udah senada nih. Sendiri udah ya standar ya, setir standar, tapi gua rapin doang nih kemarin red trim. Sama ini Ecu Shop Monster Gauge buat dia tuh kayak Luffy tapi Boost meter. bukan boost meter, dia kayak Luffy. Tapi dia setahu gua tuh yang spesifik buat diesel gitu, jadi ngasih tahu engine temp lu, terus boost pressure, RPM gitu-gitu. Jadi kalau ya buat monitor status mobil lah intinya. Keren. Luar dalam semua udah Lon? Oh paling gua luar. Laknat juga gue lupa ngomong, laknat sama ambil warna-warnanya itu gue spesifik kayak laknat. Kenapa gue harus hitam? Karena kulitnya kukunya oli kayak kuku kaki sama kuku tangannya tuh semua hitam. Jadi itu anggapannya kayak kukunya dia. Itu gue bikin sengaja warna hitam. Terus rem Brembo-nya gue juga oli emang ada merahnya, tapi gue mau bikin lebih low key di sini. Jadi di mana remnya lebih ke Warna kulitnya. Lebih ke baju outfit dia juga banyak hitam juga kan. Jadi kayak ambil warna hitamnya tapi ada aksen merahnya juga. Ya pokoknya tuh semua gue usahain sebisa mungkin masuk temanya oli gitu. Terakhir, mungkin detail yang teman-teman nggak sadar. Lampu kecil di depan. Oh iya. Ikutin 2 warna matanya ya. Iya, kan- Ntar gue kasih lihat. Iya kan Innova kan ini ya ada lampu Kecil tuh. lampu kecilnya kan, lampu senja. Gue bilang gimana gue personalize. Oh ya udah oke. Waktu itu yang pas gue di RCA, gue bilang ke owner tokonya namanya Rico kan. Rick, gue mau beli lampu yang buat kecil, lampu senja Innova. Kanan warna merah, kiri warna kuning. Karena gue bilang gue mau temanya biar sesuai sama tema karakter yang gue bikin si Oli ini. Karena Oli matanya nih kalau bisa teman-teman lihat, dia kan matanya belang tuh, kuning sama merah kan. Nah jadi yang kanan gue bikin merah, yang kiri gue bikin kuning. Keren. Gitu. Jadi biar ada personalization lagi. Gitu. Paling itu sih. Mantap sih. Oh sama lupa gue, exterior gue kasih Spion Odyssey juga. Oh ini Spion Odyssey? Yes. Oke, cuman lu cat ulang. Cat warnanya. ulang jadi warna semobil bener. Gitu. Udah Keren, paling itu keren. doang sih. Nice. Keren loh, representasi Dillon terlalu gue suka karena gue nggak perlu banyak nanya. Ada tuh, runtut tuh ceritanya jadi gampang kan. Teman-teman langsung, oh gini, masuk semua Iya. tuh. Enak kan, thank Tapi you. maaf ya gue banyak lupa mention beberapa Nggak hal. apa-apa banget. Tinggal ditaruh footage ke belakang. Nah, 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa Lon? Buat gue pribadi 9.8 out of 10. Oke, kurangnya masih kemana nih? Kurang paling nanti gua pribadi masih mau upgrade mesinnya sama ya lebih rapih lagi aja sih mobilnya. Karena dia ada beberapa part dimana kayak mobilnya masih kurang rapi, itu gua mau rapiin lagi. Jadi kayak catnya beberapa ada yang mau gua mulusin lagi, stone chip gua mau benerin lagi gitu-gitu sih paling. Tapi overall nih mobil hampir nggak pernah ngecewain gua di mana-mana. Udah oke lah ya. Oke, irit, power ada, looks-nya cukup oke. Enak lah udah pokoknya buat harian. Keren. It's the perfect daily. Gitu. Las, mungkin ini pertanyaan terakhir yang buat nutup video ini. Selain IG lu di mana, teman-teman pasti udah tahu. Sepanjang video di kiri bawah. Iya, Apa cerita paling gak bisa dilupain bersama mobil ini, Lan? Udah punya belum? udah. Apa itu? Di saat waktu itu gua meet and greet session sama Oli. Terus dia ngomong kayak, aku terharu banget. Aku dibikinin Natasha sama Bang Dillon. Gitu. Dia ngomong kayak, dia sampai ngomong gitu loh. Dia kan Oli kan terkenal banget ya. Sampai dia ngomong kayak, aku terharu banget dibikin Tasya sama Bang Dillon. Itu kayak oh my god. Itu kayak kena banget di hati kayak, damn man, hatinya segitunya kayak itu, makanya kayak Berbuah hasil dong, Lan? iya, itu sampai sekarang dia juga manggil mobilnya ini Oli Nova. Oli Innova. Wih, nama official nama dong dari dia. Ya, dia udah manggilnya Oli Nova gitu. Oke. Itu most unforgettable experience. Akhirnya apa yang lu tuju Tercapai. nyampe juga ya. Yes, Keren Lan. gitu. Di notice aja udah sebangga itu ya. Pas ketemu dia ingat loh Lan. Iya, dia Itu yang kayak paling penting ya? dia kayak meet and greet kayak, ih Bang Dillon itu gimana Oli Nova gitu kan, atau enggak kalau misalnya kayak gue bilang yang di membership stream kayak, gimana Bang Dillon mobilnya udah sehat lagi belum? Kemarin kan sempat mogok mobil gua, tapi dia bilang
pas ultah gue yang minggu lalu harusnya kita review kan. Gue bilang Marcel, gue reschedule, mobil gue ada trouble. Terus Oli ngomong kayak, aku kasihan banget liat Mas Dylan di Twitter, mobilnya mogok ya, semoga mobilnya cepet sembuh ya. Aduh kasihan banget, mobilnya pada sakit semua. Kayak, aduh terharu banget kayak gitu lah intinya. Keren. Oke, gitu ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Udah 41 menit kita ngobrol. Maaf ya, lama banget. Keren Lon, tapi ceritanya dibalik semua itu gue suka banget. Banyak banget cerita yang ternyata sampai segitunya ya detailnya lo perhatiin gitu. Yes. Itu penting banget buat teman-teman yang suka sama sesuatu. Ternyata nggak salah lo punya barang dan lo suka segitunya. Itu ya cara lo membuktikan lo bisa ngerawat sesuatu gak sih? Iya. Iya kan? Benar. Ya mobil lo bisa jadi representasi diri lo. Yes, betul. Gitu ya. Oke, gitu aja mungkin video hari ini berakhir sampai di sini. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya dengan mobil-mobil Innova atau mobil lain yang nggak kalah keren Itasianya. Sip. Ada lagi gak nih teman-teman dari Muntep yang mau kesini? Nanti saya infokan. Oke, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye. Thank you, Lon. Aman. Bye guys. It's you, baby.